Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Iren. Bu Iren harapkan kalian dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Yang pasti sudah mandi dan sudah sarapan. Oke, kita akan mempelajari tentang prakarya di bab yang keempat. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita mulai dengan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kamu dan lingkungan kamu tentunya. Oke, Bu Iren akan pandu secara Katolik, bagi beragama yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat belajar walaupun dari jarak jauh. Bapa, berkatilah kami selalu Bapa, agar apa yang kami pikirkan, kami katakan, dan kami lakukan dapat bermanfaat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, berkatilah pula para tenaga medis yang di luar sana sedang berjuang untuk mengurangi pandemi COVID. Berkatilah juga untuk ayah dan ibu kami yang sedang bekerja. Berkatilah mereka dan berikanlah mereka kesehatan agar terhindar dari bahaya. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Nah, sudah diawali dengan doa, maka kalian persiapkan buku catatannya, buku paket, dan alat tulis. Bu Iren beri waktu mulai dari sekarang, hitungan mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah tepat waktu untuk mempersiapkan alat tulisnya, dan yang lain yang belum mengambil alat tulisnya segera yuk kita akan mulai pelajaran hari ini. Oke, Bu Iren akan next ya. Oke, kita lanjut di bab yang keempat, yaitu pengelolaan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Silakan kalian cari di buku paket kalian. Bu Iren berikan waktu untuk mencari. Oke, sudah ketemu ya. Kita next. Oke, baik. KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.1 yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan aneka olahan bahan pangan serealia dan umbi menjadi makanan berdasarkan konsep dan prosedur berkarya sesuai di wilayah setempat. Artinya nanti kalian akan membuat, menyajikan, dan mengemas bahan pangan ya sesuai dengan kebutuhan atau sumber daya yang ada di lokasi tempat tinggal kamu. Di 4.1 yaitu membuat olahan bahan pangan ya. Serealia dan umbi menjadi makanan sesuai rancangan dan bahan yang ada. Nah, IPK-nya apa sih IPK? Nah, ini dinyatakan kalian dapat lulus di bab ini jika kalian yang pertama mampu mengklasifikasi jenis serealia. Kedua, mampu menjelaskan manfaat dari serealia dan umbi. Kemudian mampu mengelola bahan makan serealia maupun umbi. Keempat, kamu dapat mengemas makanan atau minuman dari bahan serealia ataupun umbi ataupun kacang-kacangan ya. Nah, jadi ada 4 IPK yang harus kalian penuhi di bab ini dan Bu Iren percaya kalian pasti bisa. Oke, kita next. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 4 bulan November tentunya. Agendanya yang hari ini adalah menyimak video pembelajaran, kemudian literasi dari buku paket,
Jadi selain literasi dari video ini, kalian juga literasi dari buku paket. Ketiga, mencatat hasil literasi video dan buku paket. Nah, di sini ada kata-kata mutiara ya. Ketika orang lain meragukan kamu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada diri kamu dan membuktikannya. Jadi, kalian harus percaya hari ini kalian mampu melakukannya. Supaya orang lain juga tahu, oh ternyata kamu bisa. Oke, kita next. Nah, di sebelah kiri, ini ada gambar-gambar, tentunya pasti kalian kenal ya. Ada biji gandum, kemudian ada beras, ya. Kemudian ada jagung, dan banyak lagi. Nah, jenis-jenis ini termasuk dalam serealia. Nah, apa sih serealia? Nah, tahukah kamu, ternyata serealia diambil dari nama Dewi. Dewi pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Ya, serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan. Jadi sengaja dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir yang berisi bijian-bijian sebagai sumber karbohidrat. Jadi beras, jenisnya ada beras, jagung, gandum, dan sorghum. Ya, kalian dapat buka juga di buku paket kalian. Wira next. Nah, selain itu ada kacang-kacangan di sebelah kiri kalian. Kalian pasti kenal ini ada kacang merah, kacang hijau, kemudian dan banyak lagi ya. Kacang-kacangan adalah biji yang berukuran lebih besar dibandingkan serealia. Jadi lebih besar dari yang tadi ya. Yang dapat digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kenapa di sini juga hewan ternak? Karena ada beberapa hewan yang memakan kacang-kacangan ya. Jenis-jenisnya antara lain ada kacang merah, kacang hijau, dan kedelai. Ada banyak lagi ya selain dari yang Bu Iren jelaskan ini. Kita next. Nah, di sebelah kiri kalian ini ada gambar, pasti kalian juga kenal ya. Ada ubi, ubi ungu, ya, ubi madu, ada kentang, ya, banyak lagi. Nah, kalian tahu nggak sih ubi ini tuh apa? Ya, ubi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Ya, kenapa perubahan dan ukuran dan bentuk? Karena di sini ada pembengkakan, ya, sebagai akibat dari perubahan fungsinya. Makanya kenapa umbi-umbi itu lebih gendut, ya, lebih berisi. Oke, jenis-jenisnya antara lain ada 4 nih. Ada ubi jalar, singkong, atau ubi kayu. Kemudian ketiga ada talas, yang keempat ada kentang dan umbi-umbian yang lainnya. Kita next. Nah, di sini ada jenis dan manfaatnya. Tadi ada serealia, umbi-umbian, dan kacangan. Ternyata mereka semua punya manfaat dan jenis-jenisnya tentunya. Sekarang silakan buka buku paket kalian halaman 117. Ya, sudah dibuka. Nah, silakan kalian baca dan skip video ini, baca dari halaman 117 sampai 127. Oke, silakan di skip. Lalu kalau sudah selesai membaca sampai halaman 127, kita akan next ke slide selanjutnya. Oke, bagus. Terima kasih kalian sudah mencoba nih mengikuti arahan dari Bu Iren, sudah literasi video, kemudian juga literasi dari buku paket kalian. Bagus. Kalau sudah, kita next ya. Nah, kita next yaitu teknik pengelolaan. Jadi teknik pengelolaan ini ada banyak sekali jenisnya ya. Nah, dikelompokkan menjadi 2 yaitu teknik pengelolaan bahan pangan panas basah dan satu lagi teknik pengelolaan pangan panas kering. Jadi ada 2 yaitu basah dan kering.
Oke, di kelompok yang basah itu ada 3 teknik yang Wiran rangkum yang biasanya digunakan, yaitu teknik merebus. Teknik merebus apa sih? Teknik merebus itu mengelola bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih, tentunya air, ya. Kemudian yang kedua yaitu teknik mengkukus. Masak bahan pangan menggunakan uap air yang mendidih. Jadi kalau kalian lihat nih, biasanya tukang somai ya. Nah, itu airnya ada di bawah, kemudian somainya, sayur-sayuran itu ada di atas. Caranya seperti itu. Jadi, posisi air di bawah, kemudian makanan yang mau dikukus itu ada di atasnya dan diberi sekat. Teknik yang ketiga yaitu teknik menyetim. Apa sih teknik menyetim? Teknik ini adalah memasak bahan makanan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Harus beda ukuran. Jadi misalkan ukuran yang besar, panci yang besar itu diisi air, kemudian panci yang lebih kecil itu diisi bahan makannya atau bahan seperti itu. Oke, kita next ke teknik yang kering. Nah, dirangkum juga ada 3, yaitu teknik menggoreng, teknik memanggang, dan teknik membakar. Kita bahas dulu yang menggoreng. Di teknik menggoreng itu dibutuhkan minyak, mau minyak yang sedikit ataupun minyak yang banyak. Oke. Nah, kemudian teknik yang kedua yaitu teknik memanggang. Teknik ini membutuhkan alat masak seperti oven. Nah, itu ada typo, tulisannya alar. Harusnya alat ya. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik membakar. Teknik ini dapat dilakukan menggunakan alat masak seperti teflon atau alat pembakar lainnya. Oke. Di sini ada tahapan dan contoh pembuatan atau pengelolaan. Silakan kalian skip lagi video ini dan buka buku paket kalian halaman 135. Kalian baca sampai halaman 151. Nah, Bu Iren berikan waktu sekarang untuk kita berliterasi membaca buku paketnya. Silakan di skip video ini dan Bu Iren akan tunggu sampai kalian selesai membaca. Kalau sudah selesai membaca, kalian pencet lagi video ini. Oke, good job. Kita next ya. Nah, di penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan merupakan salah satu daya tarik konsumen untuk membeli suatu produk makanan kamu. Jadi kalau penyajiannya higienis, pengemasannya menarik, konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk makanan kamu. Ya. Nah, ada beberapa prinsip dalam penyajian dan pengemasan. Oke, aksinya nih. Silakan kalian skip video ini lagi ya, dan baca buku paketnya di halaman 153 sampai halaman 157. Silakan di skip dan mari membaca. Oke, good job. Nah, di penyajian dan pengemasan, kalau kalian biasa menggunakan Instagram, pernah buka Google, ya, kemudian juga di video TikTok, itu ada beberapa penyajian dan pengemasan yang cukup menarik untuk dicontoh ya, sebagai literasi kita. Jadi ada beberapa contoh-contoh pengemasan yang lucu tuh seperti ini, pengemasan yang baik untuk makanan tuh seperti ini. Oh, ternyata diberi label dan diberi kartu ucapan terima kasih dapat memberi konsumen kita tuh senang. Oh, menarik. Jadi konsumen ingin mungkin juga publikasi ke sosial medianya. Nah, itu juga salah satu iklan yang tanpa disengaja ya. Sudah menjadi strategi kalian. Kalau pengemasannya baik,
konsumen juga jadi, oh ini lucu, saya mau share ke teman-teman saya. Tidak hanya enak, ternyata pengemasannya juga, packagingnya juga bagus. Nah, tapi diingat, selain penyajian dan pengemasan, yang paling utama adalah rasa dan kualitas produk kamu. Begitu ya. Jadi di sini kita mari belajar untuk bagaimana mengelola dan menyajikan serta mengemas. Ya, kemarin di bahan lunak kalian juga sudah mencari bahannya, kemudian mengelola dan mengemas, kemudian dipublikasi ke sosial media. Nah, di situ Bu Iren salut sama kalian benar-benar mengikuti tugas-tugas dari Bu Iren. Nah, mungkin juga ada beberapa anak yang kurang rajin ya. Jadi, Bu Iren harapkan di tugas ini kalian juga harusnya percaya diri, ternyata saya harusnya bisa nih mengerjakan tugas ini, tapi saya malas. Nah, bagaimana saya supaya tidak malas? Nah, itu kalian harus cari, oh ternyata saya harus mood mengerjainnya. Saya mau nyetel lagu dulu sebelum mengerjakan. Nah, bisa. Ya. Jadi selain tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, kalian juga harus jaga mood. Tapi kalau mood kalian itu buruk terus, nah tugasnya kapan diselesaikan? Jadi kalian juga harus tanggung jawab. Oke, kita next. Nah, thank you sudah belajar bersama hari ini. Di awal kita sudah berdoa dan di akhir tentunya kita tutup dengan doa. Nah, hari ini tidak ada tugas. Tugas kalian sudah tadi ya, yaitu menonton video pembelajaran ini dan berliterasi bersama. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, Engkau telah mengizinkan kami belajar dari rumah. Bapa, berkatilah kami, apa yang kami pelajari dapat kami lakukan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Di next pelajaran selanjutnya kita akan mengadakan kuis ya. Bu Iren strateginya itu besok kita Zoom dulu untuk menjelaskan teknik kuisnya. Jadi kita akan kuis bersama-sama. Maka dari itu persiapkan diri kalian, baca-baca lagi video ini, ditonton lagi dan dibuka lagi buku paketnya karena soal-soalnya nanti ada di buku paket dan penjelasan ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, bye-bye.